Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello, my precious kiddos. Today we will study about makna dari konotatif, denotatif, dan kiasan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran dengan Bu Rizka, alangkah baiknya nih ya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, karena ini sistem pembelajarannya daring ya anak-anak, jadi untuk memimpin doanya akan dipimpin oleh Bu Rizka secara langsung. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan kegiatan apapun ditinggalkan terlebih dahulu, kita khusyuk. Oke, sekarang mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, berdoa sudah selesai. Sekarang waktunya kita belajar tentang makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Nah, sebelum kita belajar tentang itu, silahkan persiapkan pensil, buku, penghapus, dan alat tulis lainnya yang sekiranya itu kalian butuhkan untuk menulis. Ingat ya, kita harus menulis apa yang kita pelajari. Agar apa? Agar sewaktu-waktu nanti kalau kita mau membaca ulang apa yang kita pelajari, itu kita bisa mudah. Jadi kita nggak perlu cari-cari dulu ke teman, kan kita punya catatannya sendiri. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang makna denotatif, konotatif, dan kiasan, alangkah lebih baik kita tahu terlebih dahulu mengenai kata. Nah, tahu nggak sih kalau kalian itu setiap kata itu mempunyai banyak sekali arti. Jadi satu kata itu tidak hanya memiliki satu arti aja. Ya, beberapa sih, nggak semuanya. Nah, kita ambil contoh saja, tahu. Tahu itu bisa kita mengetahui sesuatu yang baru, bisa juga kita artikan dengan seperti tahu temannya tempe. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, yang selanjutnya, pada pembelajaran kali ini Bu Rizka berharap kalian nanti bisa mendefinisikan, membedakan, dan juga memberikan contoh tentang apa sih kiasan, konotatif, dan denotatif itu sendiri. Semoga tercapai ya. Oke, langsung saja kita belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang kiasan. Nah, kiasan itu apa sih Bu Rizka? Kiasan adalah ketika kata-kata melampaui makna sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya adalah dia secepat cita. Nah, seperti apa yang ada dalam contoh di gambar ini, gambar samping Bu Rizka. Silakan dilihat. Nah, padahal kan nggak ada orang yang secepat cita larinya. Nah, itu tuh cuma menggambarkan bahwa orang itu adalah orang yang larinya paling cepat di antara yang lain. Makanya digambarkan seperti cita. Orang-orang kan nggak bisa kan mengalahkan kecepatan cita. Sama halnya kayak satu orang tadi yang larinya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Makanya dia bisa disebut dia secepat cita. Nah, seperti itu bisa dipahami ya anak-anak. Perlu kalian tahu bahwa makna kiasan ini ada 3. Yang pertama, metafora. Yang kedua, personifikasi. Dan yang terakhir adalah makna kiasan hiperbola. Yang pertama, metafora. Metafora itu apa sih? Nah, metafora itu penggabungan dari 2 hal secara langsung. Di sini ada contohnya nih. Yuan adalah sinar matahariku. Nah, jadi Yuan ini disamakan, pentingnya itu disamakan seperti sinar matahari. Seperti itu anak-anak. Kemudian ada makna kiasan yang disebut dengan personifikasi. Personifikasi itu memberikan karakteristik manusia kepada benda yang bukan manusia. Di sini contohnya kita memakai benda awan nih.
Awan tampak murung hari ini. Padahal kan awan tidak bisa murung, awan kan hanya bisa mendung seperti itu. Nah, itu tuh bisa kita pakai untuk mendefinisikan, sebenarnya itu mendefinisikan kita sendiri yang kebetulan sama seperti keadaan awan yang gelap, awan yang mendung itu. Nah, mendung gelap itu kan biasanya disamakan dengan sifat manusia yang lagi sedih, lagi ngambek seperti itu. Nah, makanya di sini ada contoh awan tampak murung hari ini. Nah, itu adalah contoh dari kiasan personifikasi. Yang ketiga, ada makna kiasan hiperbola. Apa sih hiperbola itu? Hiperbola adalah pernyataan berlebihan yang melampaui kenyataannya. Di sini pakai contoh koper. Kalau sebelumnya kita pakai cita, di sini kita pakai koper, anak-anak. Contohnya seperti ini. Berat koper ini seperti 1 ton. Nah, mana ada berat koper seberat 1 ton, kecuali kalau kopernya kita isi dengan barbel, tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau sampai 1 ton ya, mungkin mentok-mentok sampai 500 kilo kali ya. Sebentar, emang 1 ton itu berapa? Ayo buat PR. Setelah kita membahas tentang kiasan dan macam-macamnya, anak-anak, kita akan belajar tentang makna konotatif. Makna konotatif itu apa sih? Makna konotatif ini mengacu pada makna yang tersirat oleh kata yang membawa asosiasi emosi atau budaya selain makna harfiahnya. Contohnya seperti apa ya? Nah, katakanlah kita pakai kata rumah. Nah, kalau di makna konotatif, rumah itu bukan yang kayak segi 5, kemudian temboknya berasal dari batu bata, bukan seperti itu ya anak-anak. Rumah dalam makna konotatif itu ibaratkan artinya itu seperti ini. Rumah adalah tempat yang penuh kasih sayang, rumah adalah tempat yang penuh kehangatan, seperti itu. Jadi bukan yang didefinisikan rumah itu adalah yang lantainya pakai keramik atau lain sebagainya. Itu adalah contoh dari makna konotatif. Bisa dipahami ya? Terakhir nih anak-anak, Bu Rizka akan menjelaskan tentang makna denotatif. Nah, berbeda dengan makna kiasan dan makna konotatif, kalau makna denotatif ini adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Nah, kalau tadi itu seperti makna yang bukan sebenarnya, kalau makna denotatif ini adalah makna yang sebenarnya. Misalnya nih, rumah. Ya rumah. Bagaimana makna sebenarnya rumah? Rumah adalah kotaan atau tempat kita berlindung dari cuaca, yang terdiri dari tembok yang dari batu bata, kemudian atasnya beratapkan genteng. Nah, itu adalah makna denotatif atau makna yang sebenarnya. Di sini ada contoh nih. Peganglah tali tambang dengan kuat agar tidak jatuh. Ya, tali tambang itu kita pegang dengan kuat dengan tangan kita biar tidak jatuh kita. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu adalah pengertian dan contoh dari denotatif, konotatif, dan kiasan. Nah, setelah kita belajar tentang 3 hal tadi, Ibu ada tugas untuk kalian sebagai tolak ukur apakah kalian benar-benar paham tentang apa yang Ibu jelaskan. Nah, tugasnya adalah mencari puisi bertema Ibu. Kemudian silahkan cari masing-masing kata kiasan, denotatif, dan konotatifnya dalam puisi tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, tenang aja, untuk tugas ini kalian tidak mengerjakan sendiri-sendiri kok. Ini tugasnya berkelompok. Nanti Bu Rizka kirim kelompoknya berapa dan siapa saja anggotanya. Tetap simak grup dan jangan lupa dibaca-baca bahan ajar dari Bu Rizka. Nanti Ibu kirimi LKPD ya. Seperti itu. Nah, untuk kalian yang masih belum paham, silakan didengarkan ulang terjemahan penjelasan dari Bu Rizka. Oke, semangat belajar.
Jangan lupa kalian harus selalu kompak dalam mengerjakan tugas. Kalau kalian ada yang tidak diketahui padahal sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Rizka, silakan WA Bu Rizka ya. Nah, seperti itulah apa yang dimaksud dengan denotatif, konotatif, dan kiasan anak-anak. Semoga kalian paham ya. Barangkali nanti ada yang belum paham, silakan diulangi videonya dari awal. Oke? Jangan pernah lelah untuk belajar. Ingat itu ya. Karena dengan belajar kita akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya anak-anak. Silakan tugasnya dikerjakan. Jangan lupa untuk kerja kelompok. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you, my precious kiddos.